Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebetulnya bikin sesuatu itu benar atau salah? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng sebuah argumen yang mencoba menemukan satu fondasi yang benar-benar kokoh untuk semua keputusan etis kita. Yuk kita mulai perjalanannya. Ini dia nih pertanyaan besarnya kan. Apa sih yang jadi patokan benar dan salah? Ini bukan cuma soal teori filsafat yang jelimit loh, tapi benar-benar ngaruh ke cara kita hidup sehari-hari. Mari kita lihat gimana argumen ini mencoba menjawabnya sampai tuntas. Oke, jadi pertama-tama kita bakal lihat-lihat dulu beberapa teori populer tentang moralitas. Kita akan bongkar satu persatu dan lihat di mana letak kelemahannya. Setidaknya menurut argumen yang lagi kita bahas ini. Kita mulai dari ide yang mungkin udah sering Anda dengar. Relativisme individu. Gampangnya gini, setiap orang adalah hakim moral untuk dirinya sendiri. Apa yang benar buat saya, ya benar. Apa yang benar buat Anda, ya benar juga. Dua-duanya sama-sama sah. Tapi di sini nih letak masalahnya. Coba bayangin, kalau semua orang benar-benar cuma ngikutin aturannya sendiri, gimana ceritanya kita bisa bangun masyarakat? Argumennya jelas, ini bukan resep buat hidup harmonis, tapi resep buat kekacauan total. Oke, dari level individu, sekarang kita naik ke level kelompok. Ini yang disebut relativisme budaya. Di sini, yang jadi patokan benar atau salah, itu ya norma komunitas atau budaya tempat Anda tinggal. Etika itu ya sama dengan adat istiadat. Dan ini nih yang bisa bawa kita ke konsekuensi yang ngeri banget. Kalau moralitas itu cuma soal budaya, kita jadi nggak punya hak buat mengkritik budaya lain. Kita nggak bisa lagi bilang kalau genosida itu salah secara mutlak, kalau kebetulan budaya pelakunya setuju dengan itu. Ini jalan buntu yang bahaya banget kan? Nah, sekarang kita pindah ke utilitarianisme. Fokusnya bukan lagi individu atau budaya, tapi hasil akhir. Jadi, tindakan yang benar itu adalah yang bisa menghasilkan kebaikan paling banyak buat orang paling banyak. Kedengarannya bagus dan adil ya. Tapi tunggu dulu, ada satu masalah praktis yang gede banget. Gimana caranya kita bisa tahu semua konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan kita? Kan mustahil. Sesuatu yang kelihatannya baik hari ini, siapa tahu jadi bencana puluhan tahun lagi. Ketidakpastian inilah yang jadi kelemahan fatal dari utilitarianisme. Oke, setelah kita lihat kelemahan teori-teori tadi, argumen ini sekarang siap nawarin solusinya sendiri. Sebuah jawaban yang datangnya dari Tuhan. Coba kita lihat gimana pandangan ini mencoba menjawab semua masalah yang udah kita bahas. Jadi, ide dasarnya adalah moralitas itu berakar pada kehendak Tuhan. Tapi, ini langsung membawa kita ke sebuah dilema filosofis yang klasik banget. Dan pertanyaan ini penting sekali untuk memahami kelanjutan argumennya. Nah, slide ini memecah dilema tadi dengan sangat jelas. Di satu sisi ada voluntarisme. Sesuatu jadi baik cuma karena Tuhan bilang begitu. Argumen ini menolak pandangan ini, soalnya itu bikin moralitas jadi seenaknya. Kalau Tuhan tiba-tiba perintahin benci, ya benci jadi baik. Nah, di sisi lain ada esensialisme. Dan inilah yang dipilih argumen ini. Pandangan ini bilang, Tuhan memerintahkan sesuatu karena hal itu emang baik, sesuai dengan sifatnya yang nggak pernah berubah. Dan ini dia inti dari argumennya. Moralitas itu bukan sekedar perintah yang bisa gonta-ganti, tapi cerminan langsung dari karakter Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Inilah fondasi kokoh yang dari tadi kita cari. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau moralitas itu dasarnya sifat Tuhan, gimana dong cara kita tahu soal itu? Nah, bagian ini akan menjelaskan dua cara pengungkapan yang ditawarkan oleh argumen ini. Teks sumber ini, seperti yang bisa Anda lihat di sini, mengidentifikasi dua jalur utama kita bisa tahu sifat moral Tuhan. Yang pertama, lewat wahyu umum, sesuatu yang bisa diakses semua orang lewat alam dan hati nurani. Yang kedua, lewat wahyu khusus, yaitu kitab suci. Mari kita bedah satu persatu. Wahyu umum, atau yang sering juga disebut hukum alam, itu gagasan kalau di dalam diri kita semua udah ada semacam kesadaran moral bawaan. Ini bukan sesuatu yang harus kita baca dari buku, tapi sesuatu yang kita rasain secara alami, kayak rasa keadilan atau rasa bersalah. Dan argumen ini nggak cuma asal klaim loh, tapi juga menyodorkan beberapa buktinya, mulai dari prinsip filsafat yang universal, kemiripan kode etik di berbagai peradaban dunia, sampai pengalaman kita sehari-hari dengan hati nurani dan gimana kita berharap diperlakukan oleh orang lain. Semua itu seakan menunjuk ke arah yang sama. Nah, selain pengetahuan moral bawaan tadi, ada juga yang namanya wahyu khusus. Ini dianggap sebagai cara Tuhan berkomunikasi yang lebih langsung, lebih eksplisit,
yang memberikan detail dan kejelasan lebih lanjut tentang karakter moralnya lewat kitab suci. Jadi biar gampang, bayangin gini deh. Wahyu umum itu kayak fondasi dasar yang semua orang punya. Semua orang tahu kalau membangun rumah itu butuh fondasi. Sedangkan wahyu khusus itu seperti cetak biru atau blueprintnya yang detail, spesifik, dan gak bisa salah. Yang menjelaskan apa yang cuma kita rasakan secara samar-samar lewat hati nurani. Oke, saatnya kita tarik benang merahnya. Setelah kita keliling ke berbagai teori dan membangun argumennya sendiri, sekarang kita sampai pada kesimpulan akhir dari kerangka etika yang ditawarkan ini. Dan kesimpulannya, ini nyatuin semuanya dengan pas banget. Argumennya adalah, nggak ada tuh yang namanya konflik antara hati nurani kita dan apa yang tertulis di kitab suci. Kenapa? Karena keduanya hanyalah pantulan dari sumber yang sama, yaitu karakter Tuhan. Mereka seperti dua saksi yang selaras untuk satu kebenaran moral. Jadi, ringkasnya begini, dengan mendasarkan moralitas pada sifat Tuhan yang tidak berubah, yang diungkapkan lewat alam dan kitab suci, kita bisa menemukan sebuah fondasi yang kokoh, fondasi yang nggak goyah oleh opini pribadi, nggak terbatas oleh budaya, dan nggak bingung karena ketidakpastian masa depan. Sebuah dasar yang absolut dan universal. Dan kita akhiri pembahasan kita di sini, kembali ke pertanyaan besar di awal. Argumen ini sudah memberikan jawabannya dengan sangat rinci. Sekarang, pertanyaannya kembali kepada kita untuk direnungkan. Dari mana sesungguhnya intuisi moral kita yang paling dalam itu berasal?